Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badass Boruto. Dunia Shinobi gempar. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba menggelap oleh tekanan energi dahsyat. Dua sosok legendaris, Madara Uchiha dan Otsutsuki tertinggi, saling berhadapan di tengah puing-puing kehancuran. Pertarungan ini bukan sekadar duel kekuatan, melainkan pertempuran antara keinginan manusia untuk melampaui takdir dan kesombongan dewa yang tak terkalahkan. Madara berdiri tegak, tubuhnya hampir tak terluka meski telah menghadapi serangan mematikan. Matanya, rine Sharingan, bersinar dengan keyakinan tak tergoyahkan. Di seberangnya, Otsutsuki tertinggi menggerakkan portal dimensi seperti pusaran maut, siap menelan siapapun yang berani melawannya. Namun, Madara hanya tersenyum, seolah semua ini hanya permainan baginya. Angin berhembus kencang, membawa debu dan sisa cakra yang berhamburan. Kedua makhluk terkuat itu saling menatap, masing-masing yakin akan kemenangannya. Pertarungan ini akan menentukan nasib dunia. Akankah manusia mengalahkan dewa, ataukah kekuatan ilahi tetap tak tertandingi? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertarungan antara dua makhluk terkuat kembali mengguncang dunia. Madara, sang legenda yang tak kunjung tumbang, berdiri tegak di tengah puing-puing kehancuran. Tubuhnya nyaris tak terluka, meskipun badai serangan dari Otsutsuki tertinggi telah menghujaninya tanpa ampun. Sungguh di luar nalar. Bagaimana mungkin seorang manusia mampu menahan kekuatan dewa? 4 bayangan limbo milik Madara mencengkeram tubuh Otsutsuki tertinggi, membuatnya kesulitan bergerak. Kedua tangan dan kakinya terikat erat. Madara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat, ia memanggil Jigokudo, jurus penguasa alam neraka, berniat menelan Otsutsuki itu selamanya. Namun, sang dewa tak tinggal diam. Saat tubuhnya hampir ditelan neraka, matanya yang bersinar ringan langsung menciptakan 20 portal dimensi yang berputar mengelilingi Madara dan limbonya. Portal itu berputar dengan kekuatan menyerupai Rasen Shuriken milik Naruto, perlahan-lahan menghisap tubuh Madara ke dalam pusaran dimensi yang asing dan menakutkan. Sambil tersenyum, Otsutsuki berkata bahwa portal itu akan membawa Madara ke alam miliknya, sebuah tempat menyerupai neraka, tempat dari mana tak ada yang bisa kembali. Celah antar portal semakin menyempit, menarik Madara dengan cepat. Sebagian tubuh Madara sudah terserap, tapi yang mengejutkan, ia justru tertawa keras. Tawanya menggema seperti ejekan, memperlihatkan bahwa ia masih memegang kendali. Lawan yang tampak kejam itu mulai panik dalam hati. Bagaimana bisa makhluk fana ini tetap tertawa dalam kondisi seperti itu? Bahkan para Otsutsuki bawahannya saja langsung lenyap jika masuk ke dalam portal tersebut. Tapi Madara bukan sembarang manusia. Dengan tatapan tenang, ia mengaktifkan rinesingannya. Tiba-tiba, rotasi 20 portal dimensi itu terhenti. Mereka membeku satu persatu, gravitasinya menghilang. Madara keluar dari hisapan dengan mulus, lalu menghancurkan seluruh portal yang kini terlihat seperti kaca beku. Sekali ledakan dari suradonya, pecahan portal menyebar ke segala arah. Aksi ini bahkan mengingatkan pada kekuatan Jogan milik Boruto yang pernah menghentikan portal Shibai Otsutsuki. Perbedaan mereka hanya terletak pada sumber kekuatannya. Boruto mendapatkannya dari Jogan, sedangkan Madara melalui rinesingan yang luar biasa. Otsutsuki tertinggi melongo, tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Madara tidak memberi waktu untuk bereaksi, langsung mengaktifkan Shinra Tensei untuk mendorong lawannya ke dinding meteor yang sebelumnya dijatuhkan. Tubuh Otsutsuki tertinggi membentur batu meteor dengan keras, terdengar suara retakan dari punggungnya. Sebelum sempat bangkit, Madara sudah berada tepat di depan wajahnya, melayangkan pukulan brutal hingga wajah Otsutsuki remuk dan meteor itu hancur bersamaan. Kesakitan, Otsutsuki tertinggi memanggil tali cakra berwarna merah dan melilitkannya ke tubuh Madara. Seperti jebakan bayangan milik Shikamaru, Madara langsung terkunci. Tak ada ruang gerak. Dalam sekejap, Otsutsuki melesat ke arahnya dan menebas kedua tangan Madara, lalu dua kakinya. Darah menyembur kemana-mana, tubuh Madara terhempas ke tanah.
Dengan satu tangan terangkat, Otsutsuki mengungkapkan jurus pamungkasnya, Tomogoroshi no Haikotsu. Bola Rinnegan berwarna kuning terbuka, dan serangan itu menghantam perut Madara. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu, seolah telah dikalahkan. Sambil tertawa bangga, Otsutsuki berkata bahwa kini dialah yang pantas tertawa. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Dari balik dimensi limbo, muncul sosok Madara yang asli. Tanpa basa-basi, ia menikam punggung Otsutsuki tertinggi dengan jurus Ranji Shigami no. Pedang itu menembus tubuh lawan sampai ke dada. Dalam kepanikan, Otsutsuki hanya bisa mendesis kesakitan. Dari tanah, naga kayu Mokuryu muncul, membeli tubuh Otsutsuki dengan kuat. Tak berhenti di situ, Madara menumbuhkan hutan penuh akar dengan Kajukai Kirin, mengubah tempat tandus yang porak-poranda menjadi hutan lebat dalam hitungan detik. Bunga-bunga kayu tumbuh dari tanah dan mulai mengeluarkan sari beracun mematikan. Madara menciptakan Futon Rikudo untuk menyebarkan racun itu langsung ke wajah Otsutsuki tertinggi. Terperangkap dan tak bisa bergerak, Otsutsuki mulai menghirup sari bunga itu. Efeknya langsung terasa. Tubuhnya melemah, regenerasinya terganggu. Ia memandang Madara penuh rasa tidak percaya. Dengan suara bergetar, ia bertanya kenapa bisa terkena serangan setelah berhasil menancapkan Tomogoro. Madara menjawab dingin bahwa yang ditancap itu hanyalah limbonya, dan ia telah menukar tempat saat masih dalam hisapan portal. Sambil tertawa, ia mengejek lawannya karena tak menyadari tipu muslihatnya. Otsutsuki tertinggi perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Napasnya makin pendek karena racun dari bunga Mokuton. Madara menutup pertarungan dengan Moku Jinjutsu, menginjak tubuh lawannya untuk menghancurkannya. Tapi Otsutsuki belum menyerah. Dalam kondisi terikat, ia mengaktifkan Rinnegan untuk memanggil akar Shinju. Dari akar itu, biju Dama muncul, meledak beruntun dan menghancurkan hutan kayu. Serangan dahsyat itu membakar Mokuton milik Madara. Tak tinggal diam, Madara menggigit jarinya dan memanggil Kuchiyose, Goge Rasmon. 5 gerbang raksasa Rasomon muncul, menahan ledakan biju Dama yang datang seperti hujan meteor. Madara lalu terbang mundur, menjaga jarak sambil menarik tubuh Otsutsuki tertinggi yang masih terikat dengan ekor naga kayu. Pertarungan ini belum usai, dan kejutan dari Madara tampaknya belum berakhir. Hal ini dilakukan supaya Madara tidak terkena serangan langsung dari biju Dama yang terus meledak di seluruh area. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi yang masih terikat oleh naga kayu terus berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatan Mokuton Madara terlalu kuat hingga tubuhnya tetap terikat erat. Madara lalu menciptakan kembali teknik Kage Bunshin no Jutsu dan membagi dirinya menjadi 5 klon. Masing-masing klon langsung menyerang dari berbagai arah, membuat Otsutsuki tertinggi semakin terdesak. Salah satu klon Madara menancapkan pedang cakra ke pundak Otsutsuki tertinggi, sementara 2 lainnya mengalirkan energi Rikudo ke tubuhnya untuk menghambat pergerakannya. Otsutsuki tertinggi yang kewalahan mulai mengaktifkan doujutsu lain miliknya, sebuah mata yang memiliki pola spiral menyala terang. Dari mata tersebut, gelombang tekanan keluar dan menghancurkan 2 klon Madara seketika. Namun, 3 lainnya berhasil menghindar dan kembali menyerang dari belakang. Madara yang asli akhirnya muncul di hadapan Otsutsuki tertinggi dan langsung membuka Susanoo sempurnanya. Tubuh Madara tertutup oleh Susanoo berwarna ungu pekat dengan 4 tangan dan 2 pedang raksasa. Dengan kecepatan tinggi, Susanoo langsung menebas tubuh Otsutsuki tertinggi, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan area sekitar. Asap pekat menyelimuti lokasi pertarungan. Dari balik kepulan asap, terlihat tubuh Otsutsuki tertinggi yang kini mulai melemah. Sayap cakra di punggungnya sobek, dan Rinnegan di matanya mulai redup. Namun, dengan sisa kekuatannya, Otsutsuki tertinggi mengeluarkan satu teknik terakhir, Kinjutsu terlarang milik klan Otsutsuki yang bisa memutar ulang waktu dalam 5 detik terakhir. Detik itu juga, waktu seakan berhenti. Semua bergerak mundur selama 5 detik, kembali ke momen sebelum Susanoo Madara menebasnya. Otsutsuki tertinggi menggunakan kesempatan itu untuk menukar posisinya dengan klon cakra miliknya. Saat waktu kembali berjalan normal, Susanoo Madara menebas klon tersebut, bukan tubuh aslinya. Madara yang menyadari tipu daya itu hanya tersenyum. Ia berkata, "Kau mulai meniruku dengan taktik seperti itu. Tapi sayangnya, aku sudah siapkan semuanya." Tepat setelah kalimat itu, Madara mengangkat satu tangan dan langsung mengaktifkan jutsu segel terlarang yang ia siapkan jauh sebelumnya, Fuinjutsu Rikudo. Segel hitam berkilauan muncul di udara dan membentuk pola mandala raksasa di atas kepala Otsutsuki tertinggi. Madara menjatuhkan segel itu dengan kecepatan tinggi hingga mengenai langsung punggung musuhnya.
Seketika itu juga, tubuh Otsutsuki tertinggi tidak bisa bergerak. Cakranya terkunci dan kekuatannya melemah drastis. Otsutsuki tertinggi hanya bisa terdiam, tubuhnya mulai kehilangan cahaya ilahi yang menyelimuti dirinya. Madara lalu berkata, "Kau memang kuat, tapi melawan aku, yang pernah menjadi Jinchuriki dari Juubi dan mewarisi kekuatan Sage of Six Paths, kau tak akan pernah cukup." Wajah Otsutsuki tertinggi menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya. Madara lalu menciptakan kembali Mokuton untuk mengikat tubuh lawannya ke permukaan bumi. Ratusan akar pohon muncul dari tanah, menjalar cepat dan menyelimuti tubuh Otsutsuki tertinggi, membentuk semacam peti kayu raksasa yang menjebaknya sepenuhnya. Setelah itu, Madara menciptakan satu biju dama raksasa dan menanamnya di atas peti kayu tersebut. Dengan satu perintah, biju dama itu meledak dan menghancurkan seluruh area, menciptakan kawah raksasa dan gelombang kejut yang meluas hingga berkilometer. Dari tengah kawah itu, hanya ada satu sosok yang masih berdiri tegak, Madara. Tubuhnya dipenuhi luka, tetapi matanya tetap bersinar tajam dengan rinesingan aktif. Ia melihat ke langit dan berkata pelan, "Pertarungan ini sudah berakhir. Tak ada lagi penghalang di jalan menuju dominasi." Namun sebelum ia beranjak, muncul suara misterius dari dalam kawah. Suara Otsutsuki tertinggi yang masih bertahan, walau hanya suaranya saja. "Aku akan kembali. Bahkan jika tubuh ini hancur, jiwa Otsutsuki akan tetap hidup. Kami abadi." Madara hanya membalas dengan dingin, "Aku juga abadi, tapi dengan satu perbedaan. Aku takkan memberi kesempatan kedua." Ia pun membalikkan badan, meninggalkan medan pertempuran dengan langkah perlahan. Alam sekitarnya hening. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Hanya sisa-sisa kehancuran yang membuktikan bahwa pertempuran antara dua makhluk terkuat baru saja berakhir. Langkah Madara terus melaju meninggalkan kawah besar tempat pertempuran berakhir. Angin berdesir membawa debu dan serpihan cakra yang belum menghilang sepenuhnya. Langit yang tadinya gelap karena tekanan energi pertarungan perlahan mulai cerah kembali. Langit biru mulai terlihat, seolah alam semesta menyambut akhir dari sebuah bencana. Namun Madara tahu, semuanya belum benar-benar selesai. Ia menatap ke arah Cakrawala, ke tempat di mana para kage dan shinobi dari seluruh dunia berkumpul untuk menyusun kekuatan terakhir. Madara sadar bahwa meski Otsutsuki tertinggi sudah dikalahkan, dunia shinobi belum siap menerima kekuatannya secara mutlak. Dalam bayangannya, ia melihat kembali bagaimana Hashirama dulu ingin menciptakan kedamaian. Tapi caranya terlalu lunak. Terlalu banyak kompromi, terlalu banyak harapan yang sia-sia. Madara yakin, satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian sejati adalah dengan kekuatan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Di tempat lain, Naruto dan Sasuke yang sedang berada di markas pusat aliansi shinobi merasakan getaran cakra besar yang menghilang secara tiba-tiba. Mereka saling menatap. "Itu Madara," kata Sasuke pelan. Naruto mengangguk serius, dan kekuatan besar yang bersamanya sudah tiada. Kedua shinobi itu tahu, waktunya semakin dekat. Mereka telah berlatih dan bersiap selama berbulan-bulan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, kembalinya Madara dengan kekuatan tak terbendung. Mereka tahu, jika Madara datang, maka seluruh dunia harus bersatu untuk menahannya. Di balik hutan lebat, Madara berdiri di puncak sebuah bukit, memandangi dunia di bawah sana. Ia mengaktifkan kembali rinesingannya dan memindai seluruh cakra yang tersebar di muka bumi. "Mereka masih belum menyerah," gumamnya. "Tapi biarkan mereka bersiap. Aku akan menunggu sampai mereka datang." Ia lalu menciptakan kuil batu besar dari elemen Doton, berdiri di tengah dataran tinggi, tempat ia akan berdiam dan memulihkan kekuatan. Di dalam kuil itu, ia menyusun rencana. Rencana besar yang akan menghapus semua sistem lama. Tak ada lagi desa shinobi, tak ada lagi perbedaan klan, semua akan tunduk dalam satu dunia di bawah pengawasannya. Sementara itu, di dimensi lain, jiwa Otsutsuki tertinggi melayang di tengah ruang kosong berwarna gelap. Tubuh fisiknya memang hancur, tapi kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Ia mulai merencanakan sesuatu, membisikkan namanya ke dimensi lain, memanggil sekutu-sekutunya yang selama ini tersembunyi. Dalam keheningan dimensi gelap itu, mata milik Otsutsuki tertinggi terbuka kembali. Matanya kini tidak lagi sama, ia telah mempelajari taktik Madara, bahkan mencuri sebagian dari teknik segel Rikudo yang digunakan padanya. Senyum licik merekah di wajahnya. "Madara, aku akan datang kembali, tapi tidak sendiri. Kembali ke dunia nyata." Naruto, Sasuke, dan para kage mulai merasakan adanya pergeseran cakra di langit.
seolah dimensi-dimensi lain mulai berguncang. Tsunade berkata, ini belum selesai. Ancaman baru akan segera datang. Dan semua orang mulai memahami, ini bukan sekadar pertempuran melawan Madara, tapi sebuah awal dari perang dimensi antar dunia. Dunia shinobi pun mulai berbenah. Desa-desa shinobi bersatu kembali. Teknik lama dibuka, pusaka-pusaka zaman Sage of Six Paths diteliti ulang. Di antara semua itu, legenda baru mulai tumbuh. Legenda tentang pertarungan para dewa, tentang kekuatan para Otsutsuki, dan tentang satu manusia yang melampaui segalanya, Madara Uchiha. Dan di akhir semuanya, satu pertanyaan besar masih menggantung di langit dunia. Apakah kekuatan mutlak benar-benar bisa membawa kedamaian? Atau justru menjadi awal dari kehancuran yang lebih dalam? Jadi kesimpulannya, pertarungan antara Madara dan Otsutsuki tertinggi membuktikan bahwa kekuatan tanpa strategi adalah sia-sia. Madara menang bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena kecerdikannya dalam membaca lawan dan memanipulasi pertarungan. Otsutsuki tertinggi, meski memiliki kemampuan dewa, kalah karena terlalu arogan dan tidak waspada terhadap tipu muslihat. Pertempuran ini juga menjadi pertanda babak baru dalam dunia shinobi. Madara kini menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi seluruh dunia, sementara ancaman Otsutsuki lainnya masih mengintai. Naruto, Sasuke, dan para Kage harus memutuskan, bersatu melawan Madara, atau hancur oleh perpecahan? Pada akhirnya, pertarungan ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah kekuatan mutlak benar-benar bisa menciptakan perdamaian? Madara yakin iya, tapi sejarah membuktikan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan penderitaan. Dunia shinobi sedang menuju titik kritis, dan pilihannya ada di tangan mereka yang berani bertindak. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.